Shalom saudara-saudara yang kekasih. Saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kitab Keluaran dalam Perjanjian Lama. Baiklah, apa yang perlu kita pahami dari kitab Keluaran? Yang pertama yaitu judul kitab. Judul kitab Keluaran dalam bahasa Ibrani yaitu Wa'eleh Semot, yang artinya dan inilah nama-nama dalam Keluaran 1 ayat 1. Ini membuktikan dan menunjukkan bahwa kitab Keluaran adalah kelanjutan dari kitab sebelumnya yaitu Kejadian. Judul kitab Keluaran dalam bahasa Yunani yaitu Exodus, yang artinya keluar atau meninggalkan atau pergi keluar dalam Keluaran 19 ayat 1. Exodus diterjemahkan dengan kepergian dalam Lukas 9 ayat 31 dan 2 Petrus 1 ayat 15. Kepergian dalam dua nats ini merujuk kepada kematian tubuh jasmani dalam diri Yesus dan Petrus. Pengertian ini sesuai dengan tema penebusan dari Keluaran, karena penebusan digenapi melalui kematian anak domba. Judul kitab Keluaran dalam bahasa Latin yaitu Liber Exodus, yang artinya kitab Keluaran. Jadi kitab Keluaran adalah kitab yang membahas tentang kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kita akan melihat bersama penulisan dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran ditulis oleh Musa dan penerimanya adalah bangsa Israel. Latar belakang kitab Keluaran itu yaitu bercerita tentang keturunan Yakub yang ada di Mesir, tepatnya di tanah Goshen di daerah delta Sungai Nil, mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yang artinya bertambah banyak. Firaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf mulai mengambil tindakan dengan menindas bangsa Israel. Ini tentunya punya alasan secara politik, sosial, dan ekonomi bagi bangsa Mesir terhadap bangsa Israel. Setelah masa 400 tahun berlalu dalam kitab Kejadian, akhirnya bangsa Israel berteriak kepada Tuhan supaya bangsa ini terbebas, dan Tuhan Allah membebaskan mereka dengan mengangkat Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Kemudian kita lihat tema dari kitab Keluaran, yaitu penebusan dan kelepasan terhadap bangsa Israel yang dilukiskan melalui perayaan Paskah. Tema yang lain adalah pemberian hukum-hukum atau aturan-aturan kepada bangsa Israel. Tujuan dari kitab Keluaran yang pertama, mencatat bukti perbudakan umat pilihan Allah di Mesir. Yang kedua, membuktikan kasih kuasa Allah terhadap bangsa Israel dan Mesir. Yang ketiga, menyatakan penebusan Allah terhadap bangsa Israel. Yang keempat, memperkenalkan perjanjian Allah terhadap umat Israel dengan hukum moral, hukum seremonial atau ibadah, dan hukum sipil. Mari kita lihat bersama pembagian dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu
Bagian yang pertama pasal 1 sampai 15 yang bercerita tentang penindasan dan pembebasan bangsa Israel dari Firaun di Mesir. Bagian yang kedua mulai dari pasal 16 sampai 40 bercerita tentang pendidikan rohani dan perjanjian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Baik, kita lihat bagian ini, yaitu pasal 1 sampai 15. Paruh yang pertama pasal 1 sampai 15 ini saya bagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama adalah penderitaan karena perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Mesir terhadap bangsa Israel. Dalam bagian ini, yaitu pasal 1, bercerita tentang bagaimana bangsa Israel menjadi pekerja paksa atau rodi, dan juga terjadi pembunuhan massal terhadap anak-anak bayi di bangsa Israel. Bagian yang kedua, yaitu pasal 2 sampai 4, berbicara tentang persiapan dan penugasan kepada Musa sebagai pemimpin pembebas bangsa Israel. Di sini dikisahkan tentang lahirnya Musa, kehidupan Musa, pelarian Musa, dan pengutusan Musa. Bagian yang ketiga, yaitu pasal 5 sampai 15. Ini membentangkan tentang pertunjukan kuasa Tuhan Allah terhadap Mesir dan bangsa Israel. Di sini terlihat jelas cerita tentang demonstrasi kuasa Tuhan terhadap bangsa Mesir dan bangsa Israel, yaitu ditunjukkannya dengan 10 tulah yang secara keseluruhan ini membicarakan tentang kekalahan atau kelemahan dari dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Mesir dan kekuatan serta kuasa Tuhan terhadap bangsa Israel. Kita lihat tulah yang pertama yang dinyatakan sampai tulah yang ke-10. Yang pertama yaitu air menjadi darah. Tulah yang kedua, katak-katak sungai menutupi tanah. Yang ketiga, nyamuk memenuhi negeri Mesir. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, barah menyerang manusia dan ternak. Yang ketujuh, hujan es melanda. Yang kedelapan, belalang merusak tanaman. Yang kesembilan, gelap gulita. Sebelum tulah yang ke-10 ada jeda, di mana Tuhan menyatakan lewat Musa untuk mempersiapkan bangsa Israel sebelum keluar dari tanah Mesir dengan perayaan Pesak dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, yaitu Paskah. Kemudian dalam bagian ini, setelah itu dinyatakan tulah yang ke-10 yang menghantam seluruh bangsa Mesir, yaitu meninggalnya seluruh anak sulung Mesir secara serentak. Dalam bagian ini juga dibicarakan tentang bagaimana perayaan Paskah bangsa Israel sebelum mereka meninggalkan tanah Mesir. Ini menjadi sejarah yang terus turun-temurun dirayakan oleh
bangsa Israel dan juga orang Kristen masa kini. Dalam bagian ini juga dibicarakan tentang bagaimana kemahakuasaan Tuhan, mujizat terjadi. Bangsa Israel bisa melewati laut Teberau dan berjalan seperti di tanah yang kering. Sungguh luar biasa. Pujian syukur dinyatakan, dinaikkan kepada Tuhan oleh bangsa Israel atas kelepasan mereka dari tangan Firaun, bangsa Mesir. Kita lihat bersama-sama kembali paroh yang kedua dalam kitab Keluaran ini, yaitu pasal 16 sampai 40, yang berbicara tentang pendidikan rohani dan perjanjian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Saya membagi ini menjadi 3 bagian besar. Mari kita lihat bersama. Bagian yang pertama, Tuhan menyatakan perlengkapan yang tersedia dan disediakan kepada bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Seperti Tuhan menyediakan air di Mara, dinyatakannya roti surga yaitu mana, kemudian didatangkannya burung puyuh untuk mereka nikmati. Bagian yang kedua adalah pemberian hukum atau Taurat kepada bangsa Israel dalam pasal 19 sampai 39. Di sini dinyatakan hukum moral, hukum ibadah, dan hukum sipil. Bagian yang ketiga dalam paruh yang kedua ini yaitu pendirian kemah suci yang kita lihat dan baca bersama dalam pasal 40. Demikianlah pemaparan untuk kitab Keluaran. Terima kasih untuk kesediaan saudara-saudara menyimak dan mempelajari kitab Keluaran secara keseluruhan. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.